Ini tanaman liar yang bunganya putih kayak di tempat Bapak. Ini enak juga. Ini lalapa, di sayur enak. Jadi sebelum kita mencoba ke tanaman, kita coba apa kita mati? Oh, tidak beracun, berarti sehat. Kita sehat, tanaman sehat. Ini semua unsurnya NPK. Caranya apa? Tanaman ini tanaman apa di sini? Apa? Tapi ada tanamannya. Nggak ada yang tahu. Ya, ini namanya kalau di Sunda Ki Urat, yaitu dia salah satu obat terbaik untuk menyembuhkan kita bengkak. Gitu. Urat ini nadi. Ini namanya kalau di Sunda ini urat nadi. Gitu. Ini tanaman liar yang bunganya putih kayak di tempat Bapak. Ini enak juga. Ini lalapa, di sayur enak. Jadi sebelum kita mencoba ke tanaman, kita coba apa kita mati? Oh, tidak beracun, berarti sehat. Kita sehat, tanaman sehat. Ini semua unsurnya NPK. Jadi ini semua nitrogen, tapi ada beberapa kelebihan, beberapa bersifat untuk menyembuhkan dan membuat daya tahan tubuh tanaman itu sehat ketika kita proses. Ini Bapak namanya sampah makanan kalau kita buang di mana saja. Tapi kalau kita proses dengan bagus, kita masukkan ke media. Jadi saya di rumah itu punya 20 tong lebih besar dari ini, seperti ini 20 tong. Itu setiap makan saya tidak habis, saya kasih masuk tong. Mereka juga kasih makan. Saya kasih tong sini, ya, karena apa yang saya makan, tanaman harus sama makan. Jadi ini ada ikan, ada apa? Ada daging, ada ubi, ada apapun, ada bekas buah. Kita campur. Awas, Saya praktik jadi usaha nanti. Pensiun dia jual pupuk nanti. Iya. Jadi alam itu bekerja sama dengan siapapun. Tapi kadang-kadang kita manusia merasa pintar karena kita bisa berpikir, tapi kadang kita terlalu bodoh gitu untuk tidak belajar sama alam gitu. Alam itu tidak ada gurunya gitu, tapi bupatinya sama, presidennya sama, dia tidak dapat apa-apa. Tapi alam itu tempat guru terbaik kita, bagaimana dia mengajarkan keikhlasan. Tadi saya tebang pohon saja, polisi tidak keluar nyari saya. Ya, coba kita potong leher orang. Satu orang kasih polisi datang banyak. Itu ciri-ciri keikhlasan apa? Tanaman alam. Nah, setelah ini jadi, kita masukin semua, Bapak. Untuk penambahnya, biasanya beberapa mengarahkan menggunakan gula atau M4. Tapi bisa Bapak lihat, kopi itu kita sudah punya berkah. Coba ini pegang. Ini semua pasti hangat. Gitu. Ini M4-nya di sini. Dan dia masih asam. Berarti terfermentasi jadi. Jadi kalau ini nantinya bau selokan, bau gitu, berarti ini gagal. Kita tinggal campur saja semua. Itu apa itu? Ini kulit ceri. Ini kulit ceri, ini kulit kopi. Seperti ini. Kita tutup semua, biarkan dia di atas. Kita kasih air seperti itu.
kita kasih air, tunggu minimal 3 minggu, 21 hari. Apa? 21 hari. Ya, 21 hari. Nanti Bapak perbandingannya, kalau Bapak bikin satu ini, satu pupuk cair ini, nanti Bapak campur 10 gini. Ember Oh, begitu. Ya. Jadi ketika nanti ini airnya jadi segini, pual segini, Bagi menjadi tambah air 10 ini. Jadi 1:10. Pokoknya setiap bikin isi air juga. ini diisi air, lagi isi air. Permisi Pak, isi air. Ini air baru 1 liter. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebanyakan pengajar mengarahkan kita membeli produk atau M4 bahan-bahan dari luar. Kalau saya tidak, kalau saya lebih ke bagaimana yang ada di sekitar kita pelajari. Kalau Bapak mau belajar tentang tanaman, Bapak download ada Google Lens namanya. Google Lens. Nanti ketika Bapak tidak tahu jenis tanamannya, foto saja. Foto nanti bakal keluar. Buat tanah, buat tubuh, itu buat keluar semua. Karena sekarang universitas sedang dipegang sama bapak-bapak. Jadi bapak-bapak mau sekolah tinggi, HP pergunakan dengan baik. Kita sudah dikasih kemudahan sampai semudah itu. Uang saja sekarang tinggal 1 lembar saja, pakai ATM. Duitnya MM-an. Masa kita tidak bisa dengan menggunakan HP bikin video seperti ini? Kita harus dikenal dunia. Seperti itu. Dunia harus kenal kita. Dan kita harus belajar dari seluruh dunia. Nah, seperti ini. Kalau ditutup secara kedap, namanya proses fermentasi pengolahan dengan anaerob. Anaerob itu tanpa ada udara yang bisa masuk ke dalam. Tapi harus pakai tetap apa? Pakai pipa. Pakai pipa pengeluaran. Tetap harus keluar karena kalau tidak meledak. Meledak. Tapi kalau saya lebih senang natural. Jadi unsur-unsur udara apa-apa semua masuk ke sini. Gitu. Oksigen masuk dan biasanya lebih cepat pembuatan fermentasinya. Seperti itu. Mudah-mudahan ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Ini tadi ada tempat ember kayak begitu, itu ada tertutup kah atau kayak kasih begini sampai 2 minggu? Ini 3 minggu. Mau terbuka silahkan, mau tertutup silahkan. Jadi untungnya organik itu tidak banyak aturan. Kita lihat, saya belajar jujur Bapak, kalau Bapak percaya mau tidak silahkan. Saya belajar terkait ini. Saya tidak punya guru, tapi guru saya adalah hutan-hutan ini. Ya, saya ketika masuk ke hutan tidak ada siapa-siapa, pohon tumbuh bagus, buah tumbuh bagus, apa-apa. Akhirnya saya belajar di situ, buka buku, baru buka HP. Oh ternyata unsur-unsur ini yang penting. Ternyata guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Sekolah hanya pemenuhan dasar-dasar saja. Kalau Bapak kita mau jadi pejabat tinggi memang harus sekolah. Ke depan Indonesia tidak bakal sekolah orang pintar itu diisi sama kita pelaku. Jadi kita mau jadi profesor bisa, asal kita bisa melakukan hal-hal yang di luar orang nggak kerjakan. Ke depan Indonesia bakal seperti itu. Dan ketika dunia sudah maju, kita sudah siap dengan ilmu itu. Ada yang lagi ditanyakan? Bahan? Kalau ini Saat sudah jadi tanah baru mau taruh di ini pohon kopi, Kopi? kah? Ya, Ini taruh jadi ini toh? Pupuk. Atau masih mentah? nanti sudah jadi. Sudah jadi tanah toh? Tidak, ini air. Air. Ini nanti air. Air, Bapak. Nanti pupuk cair. Ya. Ini nanti Bapak kalau ini sudah jadi 21 hari, Bapak saring, ambil airnya saja. Ya. Media ini karena dia sudah tumbuh bakteri baik, kita tinggal tambah saja air. media lagi. Karena kurang, oh tambah pisang lagi,
tambah daun hijau lagi. Setelah 21 hari kita panen. Bukan panen kopi, tapi panen air. Namanya komposti. Oh. Nah, gitu namanya komposti. Nanti airnya kita saring. Sudah kita saring, air itu misalkan Bapak dapat satu ember plastik ini, Bapak nanti campur 10 ember plastik air saja. Campur Dengan tai ayam, tai Tidak. kelinci, atau hanya ini saja. ini saja. Jadi kotoran kambing, jadi beda. Kotoran kambing, kotoran kelinci, Itu juga. kotoran itu juga. Lain. Itu namanya pupuk padat. Pupuk padat bisa dikasih di awal. Pupuk cair kita bisa terus-terusan. Jadi pupuk padat itu kita cuma kasih 1 tahun bisa 2 kali saja. Iya. Tapi kalau ini pengen bagus sebulan sekali. Ya. Ya, ada mau tanya lagi. Kopi dengan pisang daun itu saja kah atau daun-daun yang lain? Daun-daun yang lain, daun-daun yang lain apa saja? Ini saja karena ini yang ada di sini. Jadi apa saja? Yang hijau ini nitrogen. Ini batang pisang, nitrogen, fosfor, kalium. Berarti NPK sudah lengkap. Yang ini kulit kopi, dia kalsium, terus dia glukosa, gantinya gula. Jadi bapak-bapak tidak, karena syarat bikin pupuk cair harus ada starter buat menghidupkan bakteri. Bakteri biasanya buat hidup harus dimakan gula. Nah, beruntung petani kopi, kita punya gula sendiri. Gula juga bisa pakai toh? Tidak, Ini sudah jadi sini gula. kalau kita punya kulit ceri, kita sudah masuk. Tapi kalau pengen sempurna, kita pakai gula, kita pakai kepala ikan, itu bakal lebih super. Kita mau kasih kincing kelinci ke sini. Tapi kalau pengen ngelihat reaksi kimia ini jadi, ini terpisah, bikin 27 hari, 21 hari, nanti Bapak bawa kencing kelinci. Campurnya nanti campurnya ke ini. Tapi jangan kaget, ini bakal berbusa. Kayak panas gitu. Karena ada reaksi kimia ketika pertemuan NPK dengan urea. Kencing kelinci itu urea. Bahannya, karena bahan dasarnya ada amonia. Seperti itu saja. Jadi bakal berbusa gitu. Jadi satu jerigen ini, cuman butuh 1 liter kencing kelinci. Ini kasih tumpah di ala pohon kopi toh? Ya. Pohon kopi. Ya. Mau kasih tumpah toh? Ya. Siram. Siram. Ya. Tumpah. Masih siram ya. Cuman paling banyak 1 liter satu pohon. 1 liter. 1 liter paling banyak ya. Banyak. Paling banyak ya. Bagi Kita bisa bagi 2, bagi 2. kita bisa bagi 4, bisa. Biasa. Tapi terlalu banyak itu tidak masalah. Organik. Karena organik gitu. Nanti alam menyeimbangkan. Terima kasih. Men, ada mau tanya kan? Setelah kita ini sebelumnya mau siram itu kita tunggu berapa waktu dia butuh proses tumbuh, berapa lama? Setelah ini kita buat, kita tunggu siram 1 hari. Setelah itu kita tunggu dia pun perkembangan, baru setelah itu 2 minggu atau berapa bulan. Setelah itu 2 kali kita kasih siram. Itu 1 kali kita sudah melihat. Paling lama organik itu 2 bulan. Gitu. Tapi organik itu bedanya dengan kimia seperti ini, Bapak. Saya narkoba. Jenisnya ada 2. Ada narkoba jenis kimia, ada narkoba jenis organik. Ganja ya. Atau kimia. Ada heroin, kokain. Orang yang pakai heroin, kokain sampai hari ini nggak ada yang bisa hidup lama-lama. Karena dia kimia, termasuk tanaman. Hari ini minta 1, besok minta 2, tahun depan minta 3. Terus saja. Akhirnya sampai minta yang punya tanaman, mati kita semua. Kan gitu. Jadi kalau organik semakin kita tambah, semakin dia tidak. Jadi tahun ini kita tanam organik gitu 1, 2 sampai 5 tahun. Tahun ke-6 kita sudah tidak perlu kasih apa-apa.
Iya. kita sudah nongkrong aja, kita sudah menikmati hasil. Karena semua berdoa, tanah tidak diracun berdoa, pohon-pohon tidak diracun pasti berdoa, gitu. Air tidak diracun pasti berdoa. Kalau kita percaya semua yang hidup itu bukan manusia saja. Kalau percaya ya, kalau saya sangat percaya bahwa masalah di dunia itu ketika manusia sudah menganggap dirinya tidak ada yang hidup selain manusia. Masalah mulai di bumi. Itu sebelum Adam dilahirkan itu bumi bagus. Adam dilahirkan buat jadi ujian buat kita. Beberapa pemimpin-pemimpin agama dilahirkan buat ujian buat kita, agar kita sadar bahwa yang hidup di dunia itu bukan kita saja. Ada mereka, ada tanah, ada hewan, ada air yang harus kita jaga dan kita perjuangkan sama-sama. Terima kasih buat bapak-bapak waktunya. Tenang, saya masih 1 bulan ke depan. Ada diskusi, ada yang mau kita belajar bareng. Saya tidak menggurui, saya hanya menyampaikan pesan-pesan dari leluhur saya buat leluhur Papua, karena kita tetap bersaudara. Tidak ada yang membedakan kita, gitu. Cuman batas waktu dan jarak saja yang membedakan kita. Mudah-mudahan apa yang sampaikan hari ini bapak-bapak bisa buat di kebun masing-masing, dan saya doakan kebun kita buat bisa menjadi berkah buat kita semua. Berkah buat kita semua, dan leluhur terus mendampingi kita. Terima kasih waktunya bapak-bapak.